Tutorial kali ini kita akan ngomongin apa sih abstrak itu pada object oriented, terutama di Java ini. Jadi saya menggunakan contoh yang sama dengan alat musik Java yang sebelumnya kita bahas ngomongin overriding. Di sini sama persis, benar-benar sama persis, gitu isinya ada beda-beda dikit lah. Terus nanti jalannya sama persis ya, tidak ada perubahan sama sekali. Cuma di sini kita mau ngerti apa itu abstrak. Karena itu saya membuat void stopnya itu menjadi abstrak. Dan kalau kita mau bikin suatu fungsi di dalam kelas itu abstrak, maka kelas tersebut harus didefinisikan juga sebagai abstrak. Bukan lagi menggunakan public class atau pakai kelas doang gitu kan. Nah di sini karena sudah abstrak, artinya sekarang setiap dari si kelas child harus punya void stop. Harus punya. Karena kalau void nggak punya, nanti dia jadi error. Berbeda dengan yang di sini ya. Alat musik ini misalkan, anggaplah si gitar saya nggak punya. Terus kita compile seperti biasa si gitarnya itu. Maksudnya yang alat musik yang kemarin ya, yang sama alat musik Java. Ya dia tidak ada error, nggak ada masalah. Nah ini karena kita hapus stopnya, dia ada error nggak ada masalah. Tapi tentu kita nggak mau hapus stopnya karena nanti errornya sebenarnya pada saat dijalanin. Karena di sini kita panggil stopnya juga di sini ya. Nah itu, tapi intinya sih tidak ada error. Ini saya kembalikan. Berbeda dengan di sini. Seandainya di sini void stopnya saya buang, punyanya si gitar ya. Void stop saya buang, punya gitar. Saya coba compile punya abstrak alat musik di Java. Ya, dia akan terjadi error. Di sini karena memang dia minta gitar not abstract, does not offer abstract method stop. Jadi memang berharap method stopnya yang abstrak itu harus ada gitu loh. Makanya kalau nggak jadi terjadi error. Ini berarti harus dikembalikan void stopnya supaya tetap ada. Dia harus ada void stopnya. Itu yang namanya dengan abstrak. Lalu di sini saya juga menambahkan ada super.play ini seperti tadi yang sebelum kita bahas kan, kita mungkin bisa aja overridingnya menambahkan dari hasil originalnya. Di sini yang kita contohkan menggunakan punyanya si gitar. Di sini artinya kalau nanti kita play punya si gitar, dia nggak cuma mengeluarkan system.out.println si jreng aja, tapi juga akan mengeluarkan system.out.println original play-nya. Berbeda dengan si piano dan juga keyboard yang tidak melakukan super play, artinya dia tidak akan memanggil parent-nya, dia tidak akan menjalankan play pada parent-nya di sini. Jadi mungkin kalau kalian memang mau jalani secara khusus punya child, tapi tetap mau mengambil sesuatu yang dari parent-nya, baru gunakan si super ini. Seperti itu tadi contohnya. Sekarang ini artinya kalau kita jalankan si compile, harusnya tidak ada error si abstraknya ini, tidak ada error. Dan kalau dijalankan ya sebenarnya sama persis kayak si abstrak kelas itu ya, yang kelas ini. Ini tes alat musik abstrak ya, yang kelasnya tes alat musik abstrak. Ya tidak ada masalah. Dan seperti kita bilang si gitar, gitar ya, gitar itu artinya di kedua ya, tes G. Ini kan pertama piano dulu, habis itu gitar. Gitar itu memanggil supernya itu. Dan ini yang dimaksud dengan super pada si overriding dan juga bagaimana menerapkan abstrak tersebut itu. Di sini abstraknya kita contohkan dengan void stop, jadi dia harus implementasikan abstrak itu. Lalu terus apa sih fungsinya abstrak itu gitu? Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Kenapa kita harus melakukan void stop ini dipaksa harus dipakai gitu kan? Saya contohkan dengan cerita kasus seperti ini. Anggaplah ada toko online namanya Toko Lapak Shop, di mana Toko Lapak Shop itu pingin punya kerjasama pembayaran dengan dua aplikasi pembayaran populer seperti Bank ABC dan aplikasi pembayaran namanya Omo. Mereka ingin kerjasama. Kalau dia mau kerjasama si Toko Lapak Shop ini, si Bank ABC dan si online payment Omo ini, dia akan mengirimkan kelasnya untuk bisa dipakai si Toko Lapak Shop. Mungkin kelas untuk melakukan pembayaran dan segala macamnya. Tapi kelas yang diberikan oleh si Bank ABC itu nggak cuma sekedar kelas biasa, karena dia akan mengisinya dengan kelas abstrak. Pasti ada abstrak kelasnya dan pasti ada abstrak void-nya. Mungkin abstrak void-nya berisi input token ABC, abstrak void-nya juga berisi generate virtual account ABC. Ini artinya karena si Bank ABC ini mungkin punya standar operasi sendiri, SOP sendiri. Mungkin kalau misalkan mau menggunakan payment dia harus melakukan langkah-langkah ini sesuai dengan standar operasi mereka sendiri. Begitu pula juga dengan si pembayaran online Omo ini. Mungkin dia juga punya standarisasi sendiri kalau mau melakukan pembayaran dengan menggunakan program dia gitu kan. Oleh karena itu, mau nggak mau si Toko Lapak Shop itu harus membuat fungsi abstrak tersebut. Karena kan memang tadi kita tahu definisi dari fungsi abstrak, yang menurunkan hasil childnya itu dia harus menjalankan atau membuat fungsi dari abstraknya itu tadi. Makanya dia kayak
kan pasti dia akan bikin parent class, Stokalapak Shop itu akan ambil parent class-nya itu dipakai sama dia jadikan child, dan karena dia abstrak itu artinya dia harus menjalankan dan harus membuat fungsinya abstrak itu sendiri. Maka inilah fungsi dari abstrak itu, karena dia mungkin punya standarisasi sehingga nanti yang mau pakai fungsinya berarti harus menerapkan standar tersebut. Kembali ke abstrak di sini, jadi kemungkinan abstrak sudah cukup jelas, berarti tinggal kita gampang menjelaskan yang namanya interface. Contoh interface di sini mungkin interface lebih gampang dijelaskan karena sudah mengerti abstrak, karena interface sebenarnya adalah kelas yang totally abstrak. Jadi interface itu totally abstrak. Kalau tadi kan kita bisa lihat abstrak kelas ini bisa terdiri dari abstrak void stop, jadi ada fungsi yang memang punya abstrak dan fungsi yang tidak perlu diabstrakkan. Jadi ini tidak harus dipaksa untuk dijalanin ya, pada si child ini nggak perlu terpaksa dibuatkin gitu karena dia tidak abstrak. Tapi kalau sudah interface, dia sudah interface artinya dia harus menjalankan semua void yang dibikin di dalamnya itu. Jadi misalkan nanti ada kelas turunannya yang mau menggunakan si interface dosen dan interface sniper ini, makanya dia harus menerapkan void mengajar dan void menembak seperti contoh di sini. Dan juga menarik dari interface, kita bisa melakukan semacam kayak extend bertumpuk. Karena kalau kita tahu misalkan si Budi ini, dia misalkan mau extendnya tuh mungkin nggak cuma dari satu parent aja, extendnya mau parent dari yang lainnya. Misalkan ya kayak gini contohnya, misalkan dia mau ke extend sebagai dosen dan extend sebagai sniper. Sayangnya tidak bisa extend manusia, habis itu extend dosen, habis itu extend lagi sniper. Nggak bisa extend melakukan berlipat seperti itu. Makanya ada namanya di sini implement dan ada namanya penggunaan interface. Jadi dua definisi itu yang perlu kita ketahui mengenai interface. Yaitu pertama, interface adalah kelas yang totally abstrak. Semua isi di dalamnya adalah benar-benar semuanya abstrak. Dan interface bisa menjadi kayak semacam extend yang bertumpuk dengan menggunakan perintah implements. Jadi seperti kita sudah lihat di sini, kita jalankan public void mengajar, kita bikin public void mengajar, public void menembak. Terus nanti pada saat testingnya di sini saya akan mencoba menjalankan si B makan, B mengajar dan menembak. Ketika si kelas objeknya ini Budi B itu menggunakan kelas Budi dan matematis dia pasti akan bisa menggunakan makan, mengajar, nembak, di mana mengajar dan menembak itu adalah interface dosen dan interface sniper yang diimplement oleh kelas Budi tersebut. Inilah interface dan abstrak. Kurang lebih seperti itu tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.